Bab 1430, Membunuh Teng Lingxi. Retakan, retakan, retakan. Suara menggelegar terdengar di telinga Teng Lingxi, seolah-olah ada sesuatu yang terbelah. Matanya melebar saat dia berbalik perlahan, melihat labu darah di telapak tangannya dengan tak percaya. Pupil matanya mengerut saat dia tersentak. Yang membuatnya ngeri, dia menyadari bahwa retakan muncul pada senjata Dharma Takdir yang hidup berdampingan dengannya. Meskipun mereka kurus, mereka jelas. Selanjutnya, retakan halus itu memanjang dengan kecepatan yang terlihat. Dalam sekejap mata, seluruh labu darah terisi. Ini. Teng Lingxi panik dan menjerit dengan suara bergetar, itu tidak mungkin. Bagaimana senjata Dharma Takdirku bisa hancur? Desolate marsial hanya terbuat dari daging dan darah. Bagaimana ini mungkin? Teng Lingxi salah tentang satu hal. Saat ini, Su Zimo tidak bisa lagi dianggap sebagai tubuh dari daging dan darah. Dia adalah teratai hijau kreasi kelas 7 yang lengkap. Penciptaan teratai hijau lahir di kekacauan dan mencuri ciptaan langit dan bumi. Itu abadi dan tanpa cacat dengan vitalitas yang luar biasa. Bahkan ras anggur darah dari 9 ras primordial tidak dapat memperbaiki lotus hijau penciptaan. Jepret, suara aneh lainnya terdengar di telinga Teng Lingxi. Tatapannya membeku. Retakan raksasa telah muncul di labu darah. Melalui celah, garis-garis cahaya hijau bahkan meledak dengan cara yang berbeda. Ledakan. Ada ledakan yang memekakkan telinga. Labu darah meledak dan teratai hijau raksasa membubung ke langit dari puncak 7 pembunuhan. Itu bersinar terang dan memancarkan kekuatan yang kuat saat memandang rendah semua makhluk hidup. Labu darah meledak dan seluruh lengan Teng Lingxi pecah. Daging berceceran di mana-mana saat darah segar dimuntahkan. Ah! Teng Lingxi menjerit tragis dan dikirim terbang. Wajahnya pucat saat dia meludahkan seteguk besar darah dengan ekspresi putus asa. Tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mematahkan lengannya. Paling-paling, dia bisa menumbuhkannya kembali setelah mengeluarkan beberapa kekuatan Dharma. Namun, sebagian besar budidaya ras anggur darah ada di labu darah. Sekarang senjata Dharmik Takdirnya dihancurkan, itu setara dengan mengurangi lebih dari setengah kultivasi dan kekuatan tempurnya. Sudah berakhir, kultivasi masa depannya, kejayaan masa lalu, dan statusnya saat ini semuanya lumpuh. Klan yang tak terhitung jumlahnya dari ras Bloodfin mendambakan posisi Tuan Muda. Sekarang destiny Dharmic Weaponnya hancur dan kultivasinya lumpuh, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Muda dari ras Bloodfin. Ini adalah pukulan besar baginya. Keributan itu menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Banyak tokoh perkasa dari ras anggur darah memandang penciptaan teratai hijau di puncak 7 pembunuhan dengan ekspresi terkejut dan tatapan waspada. Bagaimanapun, ras Bloodfin adalah sejenis flora. Meskipun sangat mendominasi, itu lebih rendah dalam menghadapi bentuk kehidupan yang kuat seperti lotus hijau penciptaan. Penciptaan teratai hijau berani dan bahkan bisa merebut ciptaan langit dan bumi, apa yang dimaksud dengan ras anggur darah dibandingkan dengan itu? Apa yang kalian tunggu? Teng Lingxi meraung, bunuh dia. Dia bela diri sunyi. Banyak tokoh perkasa dari ras anggur darah bereaksi dan bergerak satu demi satu, menyerbu menuju puncak 7 pembunuhan. Teng Lingxi, kamu telah menjebak kakak laki-lakiku selama 10 tahun dan membantai ratusan ribu pembudidaya. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Suara Su Zimo terdengar, menusuk tulang. Beraninya kamu. Saat itu, teriakan terdengar dari Seven Kills Peak. Aura gemetar meledak dan turun ke lotus hijau penciptaan, ingin menekannya. Leluhur setengah bela diri. Kelahiran lotus hijau penciptaan akhirnya membuat leluhur setengah bela diri anggur darah. Sebenarnya, sebelum ini, leluhur setengah bela diri anggur darah telah memperhatikan Su Zimo. Namun, saat pertempuran dimulai, Su Zimo dimasukkan ke dalam labu darah oleh Teng Lingxi dan ditekan. Secara alami tidak perlu leluhur setengah bela diri anggur darah muncul. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Meskipun Teng Lingxi terluka parah, saat ini, dia masih tuan muda dari ras anggur darah. Tidak mungkin leluhur setengah bela diri anggur darah akan membiarkan Su Zimo membunuh tuan muda tepat di bawah hidungnya. Ledakan, 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 ledakan. Terlepas dari Seven Kills Peak, 5 puncak utama lainnya melepaskan aura kuat satu demi satu juga. Ada 6 leluhur setengah bela diri anggur darah yang menjaga gunung 6 bintang. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Sebenarnya, jika itu hanya 1 atau 2 leluhur setengah bela diri anggur darah, Su Zimo yakin bahwa dia bisa melawan mereka dengan tubuh sejati teratai hijau dan banyak kartu truf yang kuat. Bahkan,
dia bahkan bisa menekan mereka. Namun, melawan 6 leluhur setengah bela diri, 50 sosok perkasa tubuh bersama dan ribuan dewa dao karakteristik Dharma dan pembalikan kekosongan, itu akan sulit. Satu-satunya cara adalah jika tubuh sejati naga Phoenix miliknya turun. Ini tidak berarti bahwa tubuh sejati naga Phoenix jauh lebih kuat daripada tubuh sejati teratai hijau saat ini. Sebaliknya, itu adalah banyak keterampilan rahasia dari tubuh sejati naga Phoenix yang paling banyak melawan ras anggur darah. Baik itu Dragon Phoenix Flame atau Baren, mereka sangat mematikan bagi ras Bloodfin. Dalam sekejap, Su Zimo menilai situasinya. Itu benar-benar mimpi bodoh untuk berpikir bahwa dia akan mampu membunuh semua ras anggur darah dengan tubuh sejati teratai hijau hari ini. Jika dia bisa melarikan diri dengan Ming Zhen dan pembudidaya sekte duel selatan dari tempat ini, itu sudah sangat beruntung. Namun, tidak peduli apa, Teng Lingzi harus mati. Dia adalah pendosa terbesar. Tekanan kesadaran roh dari 6 leluhur setengah bela diri turun, ingin menekan lotus hijau penciptaan. Leluhur setengah bela diri dari 5 puncak lainnya sudah muncul dan sedang menuju. Adapun leluhur setengah bela diri dari puncak 7 pembunuhan, dia sudah berada di puncak gunung. Hahaha. Ketika dia melihat itu, Teng Lingzi tertawa terbahak-bahak dan berteriak dengan ekspresi tragis, bela diri yang sunyi, bahkan jika kamu melumpuhkan senjata Dharma takdirku, kamu tidak akan bisa bertahan. Aku akan membunuhmu dulu. Su Zimo mengaktifkan fenomena Bloodline-nya dan lotus hijau penciptaan bersinar terang, melepaskan kekuatan luar biasa yang menangkis tekanan kesadaran roh dari 6 leluhur setengah bela diri. Desolate Martial, beraninya kamu. Leluhur setengah bela diri di puncak 7 pembunuhan berteriak dengan ekspresi tajam. Bahkan jika Patriark tiba hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Su Zimo memelototi Teng Lingzi dengan dingin dan berkata, mati. Ledakan, lotus hijau penciptaan bergoyang dan kekosongan bergetar saat retakan meluas ke arah Teng Lingzi. Kekuatan tempur Teng Lingzi berkurang dan dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia tahu bahwa dia akan mati dan kilatan ganas melintas di matanya. Dengan ekspresi gila, dia mengeluarkan lencana berwarna darah dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke arah Su Zimo. Lencana pembunuh dari ras anggur darah. Lencana pembunuh ini bukanlah senjata Dharma yang kuat. Daun teratai dari lotus hijau penciptaan menebas dengan lembut dan mengiris lencana pembunuh menjadi 2. Namun, pada saat yang sama, lencana pembunuh melepaskan kekuatan aneh yang turun ke Su Zimo. Su Zimo ingin memeriksa dengan cermat tetapi kekuatannya tiba-tiba menghilang. Seolah-olah dia hanya membayangkan hal-hal sebelumnya. Selanjutnya, dia tidak merasakan ada yang salah dengan tubuhnya. Bela diri Desolate, kamu tidak bisa melarikan diri. Anda harus diburu oleh ras Bloodfin untuk selama-lamanya. Hahaha, hahaha. Tawa tragis Teng Lingzi terdengar. Kekuatan penciptaan teratai hijau turun. Ledakan. Ada ledakan keras. Tepat di depan semua orang, Teng Lingzi meledak seperti labu darah sebelumnya dan kabut darah dimuntahkan, sekarat puncak merah. Roh esensinya bahkan tidak bisa melarikan diri dan berubah menjadi ketiadaan. Tuan muda dari ras anggur darah sudah mati. Previous. Bab 1431, Pakar Tersembunyi. Aku akan mencabik-cabikmu dan mengubah tulangmu menjadi abu. Ketika dia melihat itu, leluhur setengah bela diri anggur darah dari puncak 7 pembunuhan berkata dengan suara dingin dan ekspresi muram. Su Zimo tidak bisa bertahan lebih lama lagi setelah dia melepaskan serangan itu. Dia kembali ke bentuk manusianya dan turun dari udara, sedikit terengah-engah dengan keringat di dahinya. Kali ini, dia bertarung melawan tekanan kesadaran roh dari 6 leluhur setengah bela diri. Lagi pula, dia baru saja memasuki ranah tubuh Conjoin, korban seperti itu pada sosok perkasa tubuh Conjoin tahap awal terlalu besar. Sejak Su Zimo memasuki Gunung 6 Bintang dan melepaskan api catura di Dao, roh esensinya telah menghabiskan banyak uang setelah secara paksa membunuh Teng Lingzi saat melawan 6 leluhur setengah bela diri. Jika bukan karena fakta bahwa platform Lotus penciptaan memelihara roh esensinya secara terus-menerus, dia tidak akan mampu menahan beban yang begitu besar. Ketika dia melihat 6 leluhur setengah bela diri dan 50 tokoh perkasa dari ras anggur darah mendekat, Su Zimo membuat keputusan. Ini bukan tempat di mana dia harus berlama-lama. Jika dia terus bertarung dengan ras Bloodfin, ada kemungkinan besar dia akan mati di sini. Begitu dia meninggalkan tempat ini dan memulihkan energinya, dia bisa kembali. Selain itu, meskipun dia tidak bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang lencana pembunuh yang dirilis oleh Teng Lingzi sebelum kematiannya, memang ada sesuatu yang aneh tentang itu. Ada kemungkinan besar bahwa lencana pembunuh adalah bahaya laten yang bisa meledak kapan saja.
50 sosok perkasa sudah tiba. Leluhur setengah bela diri dari 5 puncak lainnya juga turun ke puncak 7 pembunuhan. 6 leluhur setengah bela diri dan 50 sosok perkasa mengepung Seven Kills Peak begitu erat sehingga nyamuk pun tidak bisa terbang keluar, apalagi orang yang hidup. Dengan ekspresi tenang, Su Zimo menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan kulit binatang kusut yang terukir dengan pola formasi misterius. Formasi teleportasi dari era primordial. Setelah diaktifkan, itu bisa menteleportasi Su Zimo jutaan kilometer jauhnya. Tentu saja, formasi teleportasi tidak lengkap dan lokasinya tidak dapat diperbaiki, itu sangat acak. Su Zimo bersiap untuk mengirim Ming Zhen pergi terlebih dahulu. Dia akan bertahan di sini sejenak sebelum mencari kesempatan untuk berteleportasi dengan semua orang dari Sekte Duel Selatan. Selama Ming Zhen bisa meninggalkan tempat ini, mengingat alam kultivasinya, warisan Bodhisattva Siti Garba dan Lentera Hijau, dia pasti bisa pulih. Pada saat itu, Su Zimo mendukung Ming Zhen dan dapat dengan jelas merasakan bahwa aura yang terakhir telah berubah tidak stabil, itu adalah tanda bahwa dia akan menerobos. Awalnya, Ming Zhen hanya berada di alam karakteristik Dharma. Namun, untuk menyelamatkan semua orang dari Sekte Duel Selatan, dia datang sendiri dan ditekan oleh Teng Ling di Labu Darah selama 10 tahun penuh. Selama 10 tahun terakhir, Ming Zhen telah melawan Labu Darah terus-menerus. Saat dia sedikit rileks, dia akan meleleh menjadi genangan darah. Selama dia tidak bisa bertahan melawannya, dia akan mati. Tidak ada tekanan yang bisa dibandingkan dengan situasi ini. Di bawah tekanan besar itu, sekarang setelah Ming Zhen membebaskan diri, penderitaan yang dia alami selama 10 tahun terakhir menjadi sumber energi untuk terobosannya. Selanjutnya, perjalanan Ming Zhen membawa kebajikan dan keberanian Bodhisattva Siti Garba. Jika tidak ada yang salah, dia pasti akan maju ke ranah tubuh bersama. Dengan itu, Su Zimo harus memindahkan Ming Zhen terlebih dahulu. Ini buruk. Desolate Martial melarikan diri. Petik 2. Cepat, tutup ruang. Sudah terlambat. Ketika leluhur setengah bela diri anggur darah melihat Su Zimo mengeluarkan kulit binatang itu, mereka samar-samar menyadari sesuatu. Namun, pada saat mereka bereaksi, Su Zimo sudah mengaktifkan formasi teleportasi di kulit binatang itu. Kulit binatang itu bersinar terang dan memancarkan fluktuasi energi misterius. Tiba-tiba, ekspresi Su Zimo berubah. Formasi teleportasi yang tidak lengkap pada kulit binatang itu sepenuhnya diaktifkan dan kekuatan Dharma yang kaya tetap ada di sekitarnya. Namun, sepertinya itu bertemu dengan rintangan yang kuat dan tidak bisa dipadatkan. Su Zimo pernah mengalami fenomena seperti itu sebelumnya. Kembali di lembah surga dan bumi, untuk membunuhnya, para ahli dari ras primordial menangkap roh malam dan membuat jebakan yang tidak bisa ditembus, bahkan menyegel ruang terlebih dahulu. Kemudian, jika Biksu Daming tidak menyerang secara diam-diam, tubuh sejati teratai hijau, tubuh sejati naga, dan bahkan roh malam ini akan mati di lembah surga dan bumi. Tapi sekarang, ruang di sekitar Six Stars Mountain juga disegel. Su Zimo telah menderita kerugian besar sebelumnya. Karena itu, ketika dia pertama kali tiba di Gunung Bintang 6, dia sudah memindai terlebih dahulu dan memeriksa bahwa ruang di sekitarnya tidak terkunci. Dengan kata lain, seseorang telah memanfaatkan waktu singkat ini untuk menyegel ruang di sekitarnya sejak dia membunuh jalan ke Gunung 6 Bintang sampai sekarang. Ini adalah pertama kalinya situasi di luar kendali Su Zimo. Mengingat kemampuannya, dia pasti bisa menemukan simpul spasial dan menghilangkan segel spasial dengan waktu yang cukup. Namun, mengingat situasi saat ini, tidak mungkin leluhur setengah bela diri anggur darah dan tokoh perkasa akan memberinya waktu dan kesempatan. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa bertarung langsung. Semuanya, kamu pasti mampu. Sambil menggertakkan giginya, Su Zimo berkata dengan dingin dan menyingkirkan kulit binatang itu sekali lagi. 6 leluhur setengah bela diri bertukar pandang saat keterkejutan dan kebingungan melintas di mata mereka. Seolah-olah 6 leluhur setengah bela diri anggur darah juga tidak tahu siapa yang menyegel ruang di sini. Bukankah mereka berenam? Su Zimo mengerutkan kening dan melihat sosok perkasa dari ras anggur darah di sekitarnya. Mungkinkah beberapa sosok perkasa dari ras anggur darah telah meramalkan kepindahannya dan menyegel ruang terlebih dahulu? Itu tidak mustahil. Lagi pula, dalam pertempuran lembah surga dan bumi, dia melarikan diri menggunakan formasi teleportasi di persembunyian binatang ini. Itu hanya logis bagi seseorang untuk memikirkan langkah ini sebelumnya. Namun, Su Zimo hanya mengalihkan pandangannya ke kerumunan dengan samar. Tak satu pun dari tokoh perkasa dari ras anggur darah menonjol dengan ekspresi puas diri.
Hati Suzimo tenggelam. Mungkinkah 6 leluhur setengah bela diri dan 50 sosok perkasa bukan orang yang menyegel ruang gunung 6 bintang, apakah itu orang lain? Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menakutkan. Ini berarti ada ahli lain yang bersembunyi di Six Stars Mountain yang bahkan berhasil bersembunyi dari akal sehatnya. Lebih jauh lagi, ahli ini telah memperkirakan metodenya sebelumnya dan menyerang secara diam-diam, memotong rute mundurnya dan menutup semua kemungkinan. Suzimo merasa merinding di punggungnya. Ini adalah musuh yang benar-benar kuat. Dia mengendalikan segalanya bahkan tanpa menunjukkan dirinya. Mungkinkah ada Patriark Mahayana dari ras anggur darah yang tersembunyi di Gunung 6 Bintang? Mustahil. Suzimo dengan cepat membantah spekulasi itu. Jika seorang Patriark Mahayana ada di sini, dia akan ditekan dengan satu jari daripada menonton Suzimo membunuh tuan muda dari ras anggur darah. Siapa itu? Saat imajinasi Suzimo menjadi liar, 6 leluhur setengah bela diri dan 50 tokoh perkasa dari ras anggur darah santai. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang menyegel ruang di sini, itu bukan hal yang buruk. Paling tidak, itu memutuskan rute pelarian Desolate Martial. Hahaha, leluhur setengah bela diri anggur darah tidak bisa menahan tawa. Bela diri sunyi, oh bela diri sunyi. Bahkan setelah semua rencanamu, kamu masih selangkah lagi. Desolate Martial, ini adalah malapetaka yang ditakdirkan dalam hidupmu. Bahkan jika kamu memiliki sayap, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Bab 1432, digantung oleh benang. Saudara muda, turunkan aku. Jangan khawatirkan aku. Ming Zhen menyadari bahwa situasinya berbahaya dan berkata dengan lembut. Suzimo menurut dan menempatkan Ming Zhen dengan hati-hati tidak jauh. Pada saat itu, Ming Zhen menjadi layu dan kurus setelah dimurnikan oleh Teng Lingzi selama 10 tahun. Duduk dalam posisi lotus, dia seperti kerangka yang akan runtuh dengan satu embusan angin. Saudara muda, jangan khawatir dan bertarung. Ming Zhen memejamkan matanya setelah mengatakan itu. Puncak 7 pembunuhan. Suzimo mengamati para ahli dari ras Bloodfin tanpa rasa takut dan berteriak dengan tatapan membara. Ayo, biarkan aku melihat apa yang bisa dilakukan oleh leluhur setengah bela dirimu. Semut kurang ajar. Sosok perkasa anggur darah mengutuk dan membuang labu darah di tangannya. Itu berputar dan menabrak Suzimo. Suzimo mencibir dan menutup jari pedangnya, menebas dengan lembut ke arah sosok perkasa Bloodfin. Pedang Ki putih meledak dengan kecemerlangan menyilaukan yang sepertinya bisa merobek kekosongan menjadi 2. Meskipun labu darah adalah senjata darmik takdir dari sosok perkasa anggur darah, itu tidak bisa bertahan melawan ketajaman pedang pembunuh surga Ki. Itu dipotong menjadi 2 dengan satu tebasan. Kekuatan sisa pedang Ki tidak berhenti. Di bawah tatapan ngeri dari Bloodfin Mighty Figure, itu berubah menjadi cahaya dingin dan memasuki glabella orang itu. Bahkan leluhur tidak akan bisa bertahan jika ketajaman Heaven Slaying Sword Ki memasuki kesadaran mereka, apalagi angka perkasa. Bekas luka berdarah muncul di glabella dari Bloodfin Mighty Figure. Ekspresinya redup dan matanya lesu. Kepalanya miring dan dia jatuh dari udara, sudah mati. Figur perkasa Bloodfin gempar. Bahkan 6 leluhur setengah bela diri anggur darah mengerutkan kening. Tidak kusangka kamu akan mendapatkan seni pedang yang diturunkan dari dunia atas. Leluhur setengah bela diri Bloodfin dari Seven Kills Peak berkata dengan dingin. Berhenti membuang-buang nafas kita padanya dan bergabunglah untuk membunuhnya agar dia tidak menciptakan masalah bagi kita. Leluhur separuh anggur darah yang keluar dari puncak kediaman surgawi berkata dan langsung menyerang. Embusan dengan bau yang memuakkan dan hujan darah turun. 6 leluhur setengah bela diri anggur darah menyerang pada waktu yang hampir bersamaan dan melepaskan keterampilan rahasia mereka. Ketika dirilis oleh leluhur setengah bela diri, badai darah bahkan lebih jahat dan keji. 6 hembusan angin busuk berkumpul di sekitar Suzimo. Hujan darah kotor memercik ke tubuh Suzimo. Menyalurkan garis keturunannya, tubuh Suzimo bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Dia menciptakan segel yayasan tak tergoyahkan dengan segel tangan dan meneriakkan bahasa Sanskerta untuk bertahan melawan keterampilan rahasia. Sebelumnya, ketika dia menerobos labu darah Teng Lingzi, dia sudah merilis fenomena Bloodline-nya. Pada saat itu, tanpa dukungan dari fenomena Bloodline-nya, Suzimo berjuang untuk bertahan melawan kekuatan 6 leluhur setengah bela diri. Puluhan tokoh perkasa anggur darah lainnya kembali ke bentuk aslinya dan berakar juga. Ribuan tanaman merambat berwarna darah memanjang dan melingkar ke arah Suzimo. Tanaman merambat darah memamerkan taring tajam mereka, semuanya ingin merobek sepotong daging Suzimo. Suzimo memiliki tubuh sejati teratai hijau dan dagingnya adalah tonik yang hebat bagi mereka. Jika mereka bisa menggigit sepotong daging,
mereka bahkan mungkin bisa menerobos. Jika hanya ada 50 angka perkasa anggur darah, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi Suzimo. Namun, pada saat itu, melawan serangan 6 leluhur setengah bela diri, kesadaran roh dan kekuatan Dharma Suzimo sangat dibatasi dan ditekan. Saat ini, ribuan tanaman merambat darah melingkar dan hampir menyegel semua ruang Suzimo. Kekuatan tempur dari setiap figur perkasa Bloodfiend setara dengan Grand Demon. Ini setara dengan ribuan setan besar yang mengeroyok Suzimo. Selanjutnya, tanaman merambat darah itu jauh lebih haus darah daripada Grand Demons. Badai pasir, Avicii, keterampilan rahasia pemakaman laut, transendensi naga surgawi yang perkasa. Suzimo menyalurkan kekuatan dharmanya ke batas mereka dan melepaskan seni dharma satu demi satu dengan makanan yang diberikan kepada roh esensinya oleh penciptaan teratai hijau untuk bertarung melawan para ahli dari ras anggur darah. Sebenarnya, jika Suzimo sendirian, dia tidak akan harus berjuang begitu keras untuk pertempuran ini. Mengingat teknik gerakannya, dia pasti bisa membunuh jalan keluarnya sebelum 6 leluhur setengah bela diri dan lusinan tokoh perkasa membentuk pengepungan. Dia bisa menggunakan teknik gerakannya untuk manuver para ahli dari ras Bloodfiend. Tapi sekarang, Ming Zhen ada di sisinya. Jika dia pergi, itu sama saja dengan mengekspos Ming Zhen. Saat itu, fluktuasi aneh datang dari puncak gunung. Ledakan. Tiba-tiba, karakteristik Dharma langit dan bumi muncul di belakang Ming Zhen dan bangkit terus-menerus. Dalam sekejap mata, itu tumbuh hingga ketinggian 90 kaki. Karakteristik Dharma tertinggi. Karakteristik Dharma memancarkan cahaya Buddhis yang kuat dan suci dan menekan roh pendendam dan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah tubuh Dharma Sitigarbha Ming Zhen. Pada saat itu, Ming Zhen sedang mencoba untuk menggabungkan tubuh Dharma Sitigarbha ke dalam tubuhnya. Ming Zhen menerobos. Dia ingin menerobos ke alam tubuh bersama dan bertarung bersama Suzimo. Fufu. Ketika dia melihat itu, leluhur setengah bela diri anggur darah mencibir, bahkan jika kamu menerobos, kamu hanya akan berada di ranah tubuh bersama. Kamu masih bukan apa-apa selain semut. Petik 2. Ming Zhen memperoleh warisan Bodhisattva Sitigarbha dan berhasil memadatkan karakteristik Dharma tertinggi setelah duduk 10 tahun di labu darah. Siapapun yang dapat menyingkat karakteristik Dharma tertinggi jelas merupakan penjelmaan monster. Prestasi masa depan Ming Zhen juga tidak terbatas. Namun, leluhur setengah bela diri anggur darah tidak salah. Bahkan jika Ming Zhen bisa maju ke ranah tubuh bersama, itu tidak akan banyak mempengaruhi seluruh situasi. Tubuh sejati teratai hijau Suzimo menyatu dengan 3 karakteristik Dharma tertinggi dan kekuatan tempurnya jauh melampaui Ming Zhen. Namun, dia tidak bisa membebaskan diri dan jatuh ke dalam pertempuran sengit. Bagaimana mungkin Ming Zhen melakukan sesuatu setelah melebur hanya dengan 1 karakteristik Dharma tertinggi? Bang, 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 pertempuran masih berlangsung. Tubuh sejati teratai hijau Suzimo memang menakutkan. Meskipun dia benar-benar dirugikan dan dinodai oleh darah kotor dan sangat jahat, dia tidak terpengaruh banyak dan garis keturunannya beredar secara normal. Namun, dia tidak memiliki banyak kekuatan Dharma yang tersisa. Pertempuran seperti itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan Dharma. Pada akhirnya, Suzimo hanya berada di alam tubuh bersama tahap awal. Bahkan dengan nutrisi dari platform Lotus Penciptaan, roh esensinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Adapun 6 leluhur setengah bela diri anggur darah, mereka secara bertahap mengungkapkan sedikit ketidaksabaran. Bahkan setelah menyerang untuk waktu yang lama, mereka tidak berhasil. Bunuh biksu kecil itu. Leluhur setengah bela diri anggur darah berkata dengan suara yang dalam, serahkan bela diri Desolate kepada kami. Meskipun tindakan itu tampak sederhana, itu sangat kejam. Keberadaan Ming Zhen bukanlah ancaman bagi mereka. Namun, jika sosok perkasa Bloodfiend menargetkan Ming Zhen, Suzimo pasti akan mengalihkan sebagian perhatiannya untuk melindungi Ming Zhen. Dengan itu, dia tidak akan mampu menangani kedua ujungnya dan tekanan yang harus dia tanggung akan meningkat secara eksponensial. Berdebur, berdebur, berdebur. 6 leluhur setengah bela diri anggur darah mengeluarkan labu darah takdir mereka. Mereka tiba dengan cepat di atas kepala Suzimo dengan bagian bawah labu menghadap ke atas dan mulutnya menghadap ke bawah. Menyerap. 6 leluhur setengah bela diri anggur darah mengetuk jari mereka dengan lembut. 6 labu darah melepaskan kekuatan hisap yang mengerikan. Jika seseorang tidak bisa menahan kekuatan isap dari 1 labu darah, mereka akan tersedot ke dalamnya. Namun, ledakan 6 labu darah setara dengan 6 kekuatan berbeda yang bekerja pada tubuh Suzimo, mereka mencoba merobek tubuh sejati teratai hijau miliknya. Ah!
Suzimo membeku di tempat tanpa bergerak dan tidak bisa menahan melolong panjang saat dia merasakan sakit yang luar biasa. Seolah-olah tubuhnya akan dicabik-cabik oleh 6 kekuatan yang berbeda. Itu bukan lagi seni Dharma. 6 leluhur setengah bela diri anggur darah menggunakan kekuatan suci mereka. Pada saat yang sama, lusinan tokoh perkasa dari ras anggur darah untuk sementara meninggalkan Suzimo dan menerjang ke arah Mingzhen. Keduanya dalam bahaya dan hidup mereka tergantung pada seutas benang. Bab 1433, Lenyap. Dengan nyawanya yang dipertaruhkan, Suzimo menyalurkan roh esensinya secara fanatik tanpa mempedulikan hal lain. Dia menutup jari pedangnya dengan kedua tangan dan menyalurkan Heaven's Flying Sword Art. Cek, cek, cek. Serangkaian pedang ki yang menyilaukan meledak dari tubuh Suzimo. Mereka padat dan ribuan dari mereka menebas ke 6 leluhur setengah bela diri dan lusinan sosok perkasa tubuh bersama. Satu pedang pembunuh surga ki sudah cukup untuk membunuh sosok perkasa dari ras anggur darah. Adegan macam apa itu dengan ribuan Heaven's Flying Sword ki? Bintang-bintang di cakrawala kacau dan lebih dari 10.000 ki pedang melonjak ke seluruh dunia, mengancam akan mengiris kekosongan menjadi berkeping-keping. Banyak tokoh perkasa dari ras anggur darah terkejut. Apa yang mereka lihat adalah lautan pedang ki yang ingin melahap mereka tanpa jejak. Bahkan 6 leluhur setengah bela diri anggur darah terkejut, apalagi mereka. Heaven's Flying Sword ki meledak dan memutuskan daya isap dari 6 labu darah hampir seketika. 6 leluhur setengah bela diri anggur darah buru-buru mengambil labu darah mereka dan mundur. Mereka menyalurkan seni Dharma untuk bertahan melawan pedang pembunuh surga ki yang masuk. Bahkan mereka harus menghindari ketajaman ini. Dentang, dentang, dentang. Pedang pembunuh surga ki menghantam labu darah mereka dan suara benturan logam bergema dengan percikan api. Ada bekas luka pedang putih pada senjata Dharma dari leluhur setengah bela diri. 6 leluhur setengah bela diri anggur darah merasakan hati mereka sakit ketika mereka melihat itu. Meskipun senjata Dharma takdir mereka tidak mengalami banyak kerusakan, itu akan memakan waktu lebih dari 10 tahun agar bekas luka pedang pada mereka pulih sepenuhnya. Uff, uff, uff. Dalam sekejap mata, setengah dari ribuan tanaman merambat berwarna darah terputus. Beberapa tokoh perkasa dari ras anggur darah bereaksi dengan cepat dan langsung berubah menjadi bentuk manusia. Mereka mundur dengan cepat dan melarikan diri ke kejauhan. Mereka yang bereaksi lebih lambat ditangkap oleh Heaven's Flying Sword ki dan terbunuh di tempat. Hanya dalam beberapa napas, sosok perkasa dari ras anggur darah telah mati di tempat. Bela diri sunyi. 6 leluhur setengah bela diri anggur darah meringis ketika mereka melihat itu. Mereka menyalurkan kekuatan Dharma mereka dan melepaskan labu darah takdir mereka. Kumpulan besar darah mengalir keluar dari labu dan membentuk lautan darah jahat dan kotor yang melonjak menuju Heaven's Flying Sword ki. Lautan pedang ki bertabrakan dengan lautan darah. Dua kekuatan yang sama sekali berbeda sedang memakan satu sama lain. Pedang ki tajam dan mengiris lautan darah menjadi beberapa bagian. Namun, lautan darah melonjak dan kembali normal dalam sekejap mata. Puluhan napas kemudian, pedang ki secara bertahap melemah. Akhirnya, itu ditenggelamkan di lautan darah yang dilepaskan oleh 6 leluhur setengah bela diri anggur darah dan menghilang. Pertempuran berakhir dengan cara yang sangat tragis. Seluruh puncak 7 pembunuhan dipenuhi dengan darah. Wajah Suzimo pucat dan dia basah oleh keringat. Roh esensinya sudah berdenyut kesakitan dan dia telah mengeluarkan semua kekuatan roh esensinya dengan melepaskan seni pedang pembunuh surga. Itu bahkan lebih buruk untuk ras Bloodfin. Untuk 6 leluhur setengah bela diri anggur darah yang bergabung untuk menetralisir sebagian besar ki pedang pembunuh surga, semuanya masih baik-baik saja bagi mereka. Namun, beberapa tokoh perkasa dari ras anggur darah bereaksi lebih lambat dan terbunuh di tempat oleh pedang pembunuh surga ki sebelum mereka dapat melarikan diri dari puncak 7 pembunuhan dalam bentuk manusia. Dari 50 tokoh perkasa awal, hanya tersisa 31. Selanjutnya, di antara mereka, beberapa terluka dan masih shock. Bela diri Desolate, bagus sekali. Leluhur setengah bela diri Bloodfin dari Seven Kills Peak berkata perlahan, sejak perang kuno, tidak pernah ada ras asing lain yang bisa membunuh begitu banyak ras Bloodfin kita. Kamu yang pertama. Bahkan menghancurkan mayatmu menjadi berkeping-keping dan membakar tulangmu menjadi abu tidak akan bisa menyelesaikan kebencian di hatiku dan dosa-dosamu. Leluhur setengah bela diri anggur darah lainnya juga berteriak. Leluhur setengah bela diri anggur darah dari puncak kediaman surgawi berkata dengan dingin, menurut pendapat saya, kita harus menahan roh esensinya dan menyiksanya siang dan malam dengan hukuman paling kejam. Tubuhnya harus ditekan juga dan dia tidak boleh mengalami reinkarnasi untuk selama-lamanya. Menekan untuk selamanya tanpa reinkarnasi.
Itu adalah hukuman paling kejam bagi seorang kultivator. Ekspresi Suzimo dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak takut dengan ancaman tentang ditekan tanpa bisa bereinkarnasi. Tubuh sejati teratai hijau seperti tiruan. Dia memiliki dua tubuh sejati lainnya. Setelah tubuh utama marsial Dao dan tubuh sejati naga Phoenix tumbuh, ras anggur darah harus membayar harganya. Namun, Suzimo masih merasa sangat bersalah. Lagi pula, dia gagal menyelamatkan para pembudidaya Sekte Duel Selatan itu dari kesengsaraan mereka dan dia juga tidak bisa melindungi Ming Zhen. Saat itu, keributan pecah dari ras Bloodfin. Penatua Changxi, sepertinya ada yang tidak beres. Sosok perkasa dari ras anggur darah menunjuk ke arah Suzimo dan berkata kepada leluhur setengah bela diri anggur darah dari puncak 7 pembunuhan dengan ekspresi bingung. Apa itu? Buat dirimu jelas. Penatua Changxi melirik Suzimo dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia berteriak ketika dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Biksu kecil itu sudah pergi. Sosok perkasa dari ras anggur darah bingung dan tergagap. Ah, dia memang pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tokoh perkasa lainnya dari ras anggur darah memperhatikan hal ini juga. Penatua Changxi dan leluhur setengah bela diri anggur darah lainnya menyipitkan pandangan mereka dan ekspresi mereka sedikit berubah. Cukup benar, biksu kecil yang awalnya dalam posisi lotus di samping Suzimo di Seven Kills Peak telah menghilang. 6 leluhur setengah bela diri segera melepaskan kesadaran roh mereka dan mencari setiap sudut puncak 7 pembunuhan dengan hati-hati, tetapi mereka tidak dapat menemukan Ming Zhen. Seolah-olah dia telah menghilang ke udara tipis. Bagaimana itu mungkin? Orang yang hidup seperti itu menghilang begitu saja. Desolate Martial, di mana kamu menyembunyikan biksu kecil itu? Penatua Changxi bertanya dengan tegas. Pada saat itu, Suzimo juga terkejut. Semua orang dari ras anggur darah berpikir bahwa Ming Zhen disembunyikan olehnya, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Dia melepaskan 10.000 Heaven's Flying Sword Ki dan bertarung melawan para ahli dari ras Bloodfin, dia tidak memiliki energi untuk menyembunyikan Ming Zhen sama sekali. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin memberitahuku. Penatua Changxi mencibir, ruang di sini sudah disegel. Biksu kecil itu pasti masih di Gunung Bintang 6. Saya tidak percaya bahwa kita tidak dapat menemukan orang yang hidup. Mencari. Ekspresi Penatua Changxi dingin saat dia melambaikan tangannya dan memerintahkan. Di samping, ras Bloodfin berdiri di tempat dan melihat ke kejauhan dengan mata melebar, tidak bergerak seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan cari. Penatua Changxi bertanya. Elder, ada yang tidak beres. Sosok perkasa dari ras anggur darah menunjuk ke kejauhan dan menggosok matanya, tergagap, mengapa 10.000 makanan di sana juga hilang. Suzimo menyapu pandangannya dan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Hilangnya Ming Zhen yang tidak dapat dijelaskan telah membuatnya bingung. Adegan ini bahkan lebih mengejutkan. 10.000 pembudidaya Sekte Duel Selatan yang awalnya dikurung menghilang ke udara tipis juga. Apa yang sedang terjadi di sini? Bisakah seseorang memindahkan Ming Zhen dan 10.000 Sekte Duel Selatan saat dia bertarung melawan para ahli anggur darah? Metode macam apa yang bisa menteleportasi begitu banyak makhluk hidup tepat di bawah hidungnya dan tokoh perkasa anggur darah dan leluhur setengah bela diri? Ming Zhen tepat di sampingnya. Namun, dia tidak merasakan apa-apa sepanjang waktu. Bahkan ras Bloodfin terkejut, apalagi Suzimo. Aku menolak untuk percaya ini. Ekspresi Penatua Changxi menjadi gelap saat dia berkata perlahan, bagaimana bisa begitu banyak orang menghilang begitu saja dalam waktu sesingkat itu? Mencari. Tidak perlu. Saat itu, sebuah suara terdengar. Itu lembut dan tenang seperti bahasa Sanskerta, terdengar seperti angin musim semi. Bab 1434, Metode yang menakutkan. Sesosok berjalan dari tidak jauh, mengenakan jubah putih keabu-abuan dengan rambut sebahu. Rambut panjangnya menutupi sebagian besar wajahnya, hanya memperlihatkan satu matanya. Mata itu jernih dan cerah, seolah-olah memiliki kebijaksanaan tertinggi. Angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut panjang orang itu bergoyang sedikit, memperlihatkan bekas luka darah tipis di gelabelannya. Itu dia. Suzimo terkejut ketika dia melihat siapa itu. Dia tidak pernah berharap orang itu muncul di sini. Biksu Daming. Saat itu, setelah perpisahan di kuil kuno Grand Primordium, Suzimo tidak melihat orang ini lagi. Namun, dalam pertempuran lembah surga dan bumi, ada kemungkinan besar bahwa Biksu Daming adalah orang yang membantunya secara rahasia. Meskipun Biksu Daming tidak muncul, dia adalah penerima manfaat terakhir dari pertempuran itu dan semua rencana rahasia surgawi membuka jalan baginya.
Baik itu kuil kuno Grand Primordium atau pengaturan lembah surga dan bumi, semuanya menampilkan kebijaksanaan dan perencanaan Biksu Daming yang luar biasa. Bahkan Suzimo terkesan dengan kendali dan penilaiannya terhadap situasi. Dia bersekongkol melawan semua ahli dunia di surga dan lembah bumi dan ras primordial tidak terkecuali. Sebenarnya, bahkan dua tubuh sejati Suzimo, termasuk Night Spirit, hanyalah bidak catur dalam perangkap Biksu Daming, tidak ada yang bisa lolos dari perangkapnya. Jika hilangnya Ming Zhen dan semua orang dari Sekte Duel Selatan adalah ulah Biksu Daming, itu tidak lagi mengejutkan. Kembali ketika Biksu Daming berada di alam karakteristik Dharma, dia mengembangkan 4 karakteristik Dharma tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan Suzimo lebih rendah darinya. Meskipun tubuh sejati teratai hijau memadatkan 3 karakteristik Dharma tertinggi dan bahkan dapat menggabungkannya hingga mencapai ketinggian 99 kaki, masih belum diketahui siapa yang lebih kuat jika dibandingkan dengan 4 karakteristik Dharma tertinggi. Beberapa tahun yang lalu, Biksu Daming hanya berada di alam karakteristik Dharma yang disempurnakan di kuil kuno Grand Primordium. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, Biksu Daming sudah berada di alam tubuh bersama yang disempurnakan. Kecepatan kultivasi Suzimo sudah sangat menakutkan. Namun, itu masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Mong Daming. Jelas bahwa Biksu Daming telah mendapat terlalu banyak manfaat dalam pertempuran lembah surga dan bumi. Setelah menyerap darah begitu banyak ahli dan bahkan garis keturunan ras primordial, kultivasi Biksu Daming pasti akan maju dalam waktu singkat. Kembali di kuil kuno Grand Primordium, Suzimo bertukar pukulan dengan Biksu Daming sebentar. Dia menderita kekalahan total. Sekarang, Suzimo telah memperoleh banyak peluang besar dan bahkan tubuh sejati teratai hijau miliknya mengalami transformasi lengkap dan tumbuh menjadi teratai hijau kreasi kelas 7. Namun, ketika dia bertemu Biksu Daming lagi, Suzimo masih bisa merasakan bahwa dia tidak terduga. Bahkan dalam kondisi puncaknya, dia tidak terlalu percaya diri melawan Biksu Daming. Yang paling penting, Biksu Daming masih menekannya dalam hal ranah kultivasi. Apa yang dia lakukan di sini? Dia menyelamatkan semua orang dari Sekte Duel Selatan dan Ming Zhen. Apakah dia yang menciptakan segel spasial Gunung 6 Bintang? Mengapa dia menyegel ruang itu? Petik 2. Ketika dia melihat Biksu Daming, banyak pertanyaan memenuhi pikiran Suzimo. Kamu siapa? Ketika dia melihat siapa itu, leluhur setengah bela diri anggur darah, Penatua Changxi, sedikit mengernyit dan menyipitkan matanya saat dia bertanya perlahan. Leluhur setengah bela diri anggur darah dari puncak kediaman surgawi mencibir, mengapa? Sosok perkasa tubuh bersama sepertimu ingin datang dan mati. Tidak mungkin. Sosok perkasa dari ras Bloodfin terpendam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin, saya tidak bisa membunuh Desolate Martial, tetapi Anda pikir saya tidak bisa membunuh Anda. Sebelum kalimatnya selesai, sosok perkasa dari ras anggur darah menyerang tiba-tiba. Tanaman merambat darah keluar dari tubuhnya dan melingkar ke arah Mong Daming. Biksu Daming memiliki ekspresi tenang dan tatapan hangat. Dia mengulurkan tangan dan meraih sosok perkasa dari ras anggur darah melalui kehampaan. Sosok perkasa dari ras anggur darah membeku di tempat tanpa bergerak, seolah-olah dia dikendalikan oleh suatu kekuatan. Setelah itu, di bawah banyak tatapan, sosok perkasa dari tubuh ras anggur darah meledak seketika dan dagingnya berceceran di mana-mana. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati. Satu gerakan, Biksu Daming menyerang dan menghancurkan roh esensi dari sosok perkasa dari ras anggur darah tanpa menyentuh tubuh yang terakhir. Banyak tokoh perkasa dari ras anggur darah terkejut dan buru-buru memanggil senjata Dharmik takdir mereka. Mereka menyihir jimat dan berjaga-jaga. Bahkan ekspresi Penatua Changxi dan 5 leluhur setengah bela diri lainnya berubah. Mengingat kemampuan leluhur setengah bela diri, dia secara alami bisa membunuh angka perkasa dengan mudah. Namun, meskipun orang ini hanya sosok perkasa tubuh bersama, bukankah dia memiliki waktu yang terlalu mudah untuk membunuh seseorang dari alam kultivasi yang sama? Suzimo menggelengkan kepalanya dengan ekspresi mengejek. Sosok perkasa dari ras anggur darah itu tidak tahu apa yang baik untuknya dan sebenarnya menantang Biksu Daming. Bahkan dia tidak bisa mengklaim kemenangan melawan Mong Daming, apalagi yang lain. Kamu siapa? Penatua Changxi berteriak, bela diri Desolate sudah memiliki lencana pembunuh dari ras anggur darah. Jika kamu tidak pergi, ras Bloodfin pasti akan melawanmu sampai mati. Jika kalian mati, siapa yang akan tahu bahwa itu aku? Biksu Daming bertanya dengan acuh tak acuh. Haha. Penatua Changxi tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Mengapa Anda ingin membunuh kita semua di sini? Petik 2.
Terlepas dari kami berenam leluhur setengah bela diri dan lebih dari 30 sosok perkasa tubuh bersama, ada ribuan pembalikan kekosongan dan karakteristik Dharma Dao Lord dari ras anggur darah di sini. Berapa banyak dari kita yang bisa kamu bunuh? Petik 2. Karena aku ingin menyerang, kalian semua secara alami harus mati. Nada bicara Mong Daming tenang dan lembut, seolah-olah dia sedang menceritakan sebuah fakta. Namun, setiap kata yang dia katakan mengandung niat membunuh. Untuk orang sepertimu, leluhur setengah bela diri anggur darah lainnya mencibir. Bahkan Suzimo skeptis tentang Biksu Daming yang ingin membunuh semua makhluk ras anggur darah di sini. Ada ribuan makhluk ras anggur darah di sini tetapi Biksu Daming sendirian. Bahkan jika kekuatan tempurnya sangat kuat, dia mungkin tidak bisa memusnahkan semua makhluk ras Bloodfin. Selanjutnya, jika leluhur setengah bela diri anggur darah melihat bahwa situasinya salah dan melarikan diri ke arah yang berbeda dengan sekuat tenaga, Biksu Daming tidak akan bisa menangkap mereka semua. Saat itu, Biksu Daming juga tersenyum. Kalau tidak, mengapa kalian berpikir bahwa saya menyegel ruang di sini? Jantung Suzimo berdetak kencang. Segel spasial memang dilakukan oleh Biksu Daming. Namun, segel spasial tidak dilakukan untuk menargetkannya. Biksu Daming melakukannya untuk membunuh semua makhluk ras anggur darah di sini. Metode seperti itu, keberanian seperti itu, semakin Suzimo memikirkannya, semakin dia menyadari betapa menakutkannya Biksu Daming. Pada saat itu, Penatua Changxi berangsur-angsur menjadi tenang juga. Dia juga menyadari bahwa meskipun pembudidaya di depannya adalah sosok perkasa tubuh bersama, dia sulit untuk dihadapi. Segel spasial berarti mereka bahkan tidak bisa mengirim pesan. Bagus. Penatua Changxi mengangguk berulang kali. Tidak kusangka selain Desolate Martial, umat manusia memiliki seseorang sepertimu. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Sesuai keinginan kamu, Biksu Daming melangkah maju dan mengulurkan telapak tangannya. Dengan tamparan backhand, dia turun dari langit dan menekan Elder Changxi. Seluruh telapak tangannya bersinar dengan lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dong! Pada saat yang sama, jantung Biksu Daming berdebar kencang. Seolah-olah seseorang sedang memukul genderang surgawi. Itu dalam dan kuat, menyebabkan dunia bergetar sejenak. Setelah itu, suara tsunami bergema di seluruh gunung bintang 6. Bab 1435, Formasi 6 Bintang Duel Selatan. Tidak mengherankan bahwa Mong Daming dapat berkultivasi ke alam darah tsunami. Yang benar-benar mengejutkan Suzimo adalah bahwa teknik yang dikeluarkan oleh Biksu Daming sekarang adalah keterampilan rahasia biara berlian, Sutra Intan. Legenda mengatakan bahwa ketika dibudidayakan ke puncak Sutra Intan, seseorang dapat memadatkan hati berlian. Detak jantung seperti pemukulan genderang surgawi dan dunia akan gemetar karenanya. Dengan detak jantungnya, ki darahnya melonjak dan kekuatan yang dia lepaskan sangat ganas, itu bisa menaklukkan semua iblis dan menekan segalanya. Jantung Penatua Changxi berdetak kencang. Serangan pria berjubah putih itu terlalu menakutkan dan bahkan dia tidak bisa bertahan melawan kekuatan yang melonjak. Tanpa ragu, Penatua Changxi kembali ke wujud aslinya dan berakar. 5 leluhur setengah bela diri lainnya juga kembali ke bentuk aslinya. 6 leluhur setengah bela diri menyerang pada saat yang sama dan ratusan sulur darah yang sangat tebal merobek udara dan melingkar ke arah telapak tangan Biksu Daming yang turun. Kelembutan melawan kekerasan. Meskipun kekuatan yang dilepaskan oleh Mong Daming kuat, ratusan sulur darah melingkari lengannya seperti anakonda. Dalam sekejap mata, Biksu Daming ditenggelamkan oleh ratusan tanaman merambat darah. Hahaha, leluhur setengah bela diri anggur darah tertawa terbahak-bahak. Saya bertanya-tanya seperti apa sosok yang mengesankan dia. Jadi, dia bukan apa-apa. Jangan meremehkan lawanmu dan bunuh dengan sekuat tenaga. Penatua Changxi berteriak pelan. Ratusan tanaman merambat darah menyempit terus-menerus, mengancam untuk mengubah Biksu Daming yang ada di dalam menjadi lumpur. Tiba-tiba, ekspresi Penatua Changxi dan yang lainnya berubah. Mereka merasakan rasa sakit yang membakar yang sangat hebat seolah-olah mereka tidak membunuh seseorang tetapi bola api raksasa. Set, 6 leluhur setengah bela diri anggur darah tidak bisa membantu tetapi melepaskan genggaman mereka dan mengambil tanaman merambat mereka. Sosok Biksu Daming muncul kembali dan lapisan api membakar tubuhnya, memancarkan suhu yang sangat mengerikan. Api mendarat di tanaman merambat darah dari 6 leluhur setengah bela diri dan membakar lusinan dari mereka ke dalam lubang, itu adalah pemandangan yang tragis. Keterampilan rahasia biara Dapamkara. Suzimo memfokuskan pandangannya. Saat Biksu Daming menyerang, dia menggunakan 2 keterampilan rahasia tingkat atas dari biara-biara Buddha.
Biksu Daming pernah memadatkan 4 karakteristik Dharma tertinggi dari biara-biara Buddhis dan tidak mengejutkan baginya untuk memiliki pencapaian seperti itu dalam agama Buddha. Uff. 6 leluhur setengah bela diri anggur darah bereaksi sangat cepat dan memotong tanaman merambat itu, memuntahkan darah kotor dan jahat untuk memadamkan api. Menyerap. 6 leluhur setengah bela diri anggur darah memanggil senjata Dharmik takdir mereka sekali lagi dan melemparkan 6 labu darah di atas kepala Biksu Daming. Mulut labu menghadapinya dan melepaskan kekuatan hisap yang mengerikan. 6 kekuatan hisap ingin merobek Mong Daming menjadi 2. Pantang menyerah, Biksu Daming memadatkan segel pondasi tak tergoyahkan dengan tangannya. Glabelanya bersinar dan sebuah kuil kuno muncul, mengembang bersama angin. Kuil kuno Grand Primordium. Ahli yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di kuil kuno ini. Namun, tidak banyak orang yang tahu bahwa kuil kuno Grand Primordium ini adalah senjata Dharma takdir seseorang. Kuil kuno dipenuhi dengan tanda-tanda waktu, kuno dan dipenuhi dengan cahaya Buddha, seolah-olah itu telah membawa semua orang kembali ke era purba. Kuil kuno Grand Primordium melayang di atas kepala Biksu Daming dan langsung mengisolasi kekuatan yang diilhami dalam dirinya oleh 6 labu darah. 6 senjata Dharmik leluhur setengah bela diri berada di jalan buntu dengan kuil kuno Grand Primordium. Tidak mungkin bagi 6 labu darah untuk merobek kuil kuno Grand Primordium. Namun, sangat sulit bagi kuil kuno Grand Primordium untuk menekan 6 senjata Dharmik leluhur setengah bela diri juga. Ketika mereka melihat itu, Penatua Changxi dan yang lainnya menyerang sekali lagi. Pada saat yang sama, 30 angka perkasa dari ras anggur darah di sekitarnya menyerang satu demi satu. Seni Dharma yang tak terhitung jumlahnya turun. Seketika, cuaca berubah dan kekuatan Dharma melonjak, hampir menembus tempat di mana Biksu Daming berdiri. Biksu Daming memiliki ekspresi tenang saat dia membuat segel tangan dengan kedua tangan dan melambaikannya di udara. Menunjuk ke segala arah, dia berteriak pelan, Dharma tanpa bentuk. Saat dia mengatakan itu, seni Dharma yang turun menghilang ke dalam kekosongan. Keterampilan rahasia biara tanpa bentuk. Su Zimo mengangguk tanpa suara. Biksu Daming tidak hanya mengetahui keterampilan rahasia tertinggi dari biara-biara Buddha, dia bahkan telah mengolahnya hingga batasnya. Pagoda 7 lantai. Biksu Daming mengganti segel tangannya dan pagoda 7 lantai raksasa turun dari langit, memancarkan cahaya Buddha yang suci dan sempurna. Sansekerta bergema tanpa henti. Pagoda Buddha tampaknya sangat berat dan menekan 6 leluhur setengah bela diri anggur darah dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Penatua Changxi dan yang lainnya berada dalam bentuk aslinya dan berakar ke tanah. Tidak dapat bergerak, mereka hanya bisa melawan seni Dharma secara langsung. Uff. Namun, seberapa menakutkan pagoda lantai 7? Itu adalah yang paling efektif melawan makhluk jahat seperti itu. Turunnya pagoda menghancurkan setidaknya 100 tanaman merambat darah dan daging berceceran di mana-mana dengan cara yang tragis. Sebagai leluhur setengah bela diri, Penatua Changxi dan yang lainnya memiliki kekuatan Dharma yang tak terbatas. Dengan lonjakan, sulur darah yang terputus tumbuh sekali lagi. Kami akan menahannya. Cepat dan cari simpul spasial untuk menghilangkan segel spasial di sini. Petik 2. Penatua Changxi telah menyadari bahwa situasinya buruk dan buru-buru memerintahkan tokoh perkasa tubuh bersama yang tersisa untuk bubar dan mencari simpul spasial. Yang harus mereka lakukan hanyalah menghilangkan segel spasial di sini. Pada saat itu, mereka akan menang baik dalam pertempuran atau mengirim pesan. Mencoba melarikan diri. Biksu Daming menggelengkan kepalanya dengan lembut. Bagaimana mungkin? Hanya itu yang ada pada metodemu. Penatua Changxi mencibir, kamu bermimpi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat membunuh kami dengan kemampuan seperti itu. Biksu Daming tidak membantah. Tiba-tiba, dia mengambil langkah misterius dan melantunkan mantra sambil menyulap segel tangan berulang kali, melepaskan kekuatan Dharma ke 6 puncak utama. Penatua Changxi dan yang lainnya merasa jantung mereka berdetak kencang dan bingung. Merasakan sesuatu, Su Zimo tiba-tiba mendongak. 6 bintang raksasa muncul di cakrawala dan berputar dengan lintasan misterius. Itulah, duel 6 bintang selatan. Su Zimo bergumam pelan. Saat dia mengatakan itu, serangkaian ledakan terdengar dari Six Stars Mountain. Bang! Ledakan! Ledakan! Satu demi satu, kekuatan menakutkan meledak dari 6 puncak utama dan melonjak ke langit, menghubungkan keduel selatan 6 bintang di atas cakrawala. Itu formasi. Pencapaian Suzimo dalam formasi susunan sangat tinggi sejak awal dan dia langsung menyadari bahwa Biksu Daming mengaktifkan formasi kuno. Formasi kuno ini memanfaatkan puncak kediaman surgawi, puncak jembatan surgawi, puncak rahasia surgawi,
puncak asimilasi surgawi, puncak berkat surgawi dan puncak 7 pembunuhan untuk memanggil kekuatan duel 6 bintang selatan, terjalin untuk mengaktifkan formasi. Sosok Biksu Daming tiba-tiba berhenti dan matanya bersinar seperti bintang-bintang di langit saat dia berteriak pelan, formasi 6 bintang duel selatan, aktifkan. Cahaya bintang jatuh dari langit satu demi satu. Tidak hanya setiap garis cahaya bintang mengandung kekuatan surga dan bumi, kekuatan mereka bahkan diperkuat dengan penambahan formasi. Bang, 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 cahaya bintang jatuh ke Six Stars Mountain dan menciptakan lubang besar. Beberapa tokoh perkasa dari ras anggur darah tidak bisa mengelak tepat waktu dan tubuh mereka ditembus oleh cahaya bintang, mati di tempat. Bahkan tokoh perkasa dari ras anggur darah tidak dapat bertahan melawan kekuatan cahaya bintang, apalagi Void Reversions dan karakteristik Dharma Dao Lord lainnya. Cahaya bintang semakin kuat, ada teriakan di seluruh Six Stars Mountain dan ada sungai darah. Bab 1436, menyerap garis darah. Medan menarik bintang-bintang dan 6 puncak utama berhubungan dengan duel 6 bintang selatan. Bersamaan dengan aktivasi formasi, kekuatan formasi 6 bintang duel selatan didorong hingga batasnya. Cahaya bintang semakin kuat. Awalnya, Penatua Changxi dan 5 leluhur setengah bela diri anggur darah lainnya dapat bertahan melawannya. Namun, formasi itu menyatu sempurna dengan medan gunung bintang 6 dan bintang-bintang di langit beredar terus-menerus, bertambah jumlahnya. Kecuali seseorang bisa menerobos formasi dengan paksa, formasi 6 bintang duel selatan tidak akan berhenti. Bahkan jika semuanya berlarut-larut, Penatua Changxi dan leluhur setengah bela diri lainnya akan kelelahan sampai mati. Setengah jam kemudian, bahkan Penatua Changxi dan leluhur setengah bela diri lainnya merasa lelah dan lemah. Itu bahkan lebih buruk bagi makhluk ras anggur darah lainnya. Melawan formasi 6 bintang duel selatan, ada kurang dari 10 angka perkasa dari ras anggur darah yang tersisa. Dari 1000 makhluk ras Bloodfin yang aneh, lebih dari setengahnya mati dan kurang dari 1000 yang tersisa. Mereka melarikan diri kemana-mana di lingkaran gunung bintang 6 untuk menghindari cahaya bintang. Namun, cahaya bintang itu padat seperti hujan dan ruang di sini tertutup, bagaimana mereka bisa bersembunyi. Dalam waktu kurang dari 15 menit, figur perkasa Bloodfin yang tersisa akan dikuburkan di Six Stars Mountain. Ketika dia melihat itu, Su Zimo merasa emosional. Mengingat kekuatan tempur Biksu Daming, dia mungkin bisa mengamankan kemenangan melawan 6 leluhur setengah bela diri secara langsung. Namun, dia memilih untuk menggunakan metode yang lebih santai, dia menggunakan kekuatan eksternal untuk membunuh semua makhluk ras Bloodfin di sini. Bahkan, Su Zimo curiga bahwa Biksu Daming sudah lama datang. Namun, Mong Daming menunggunya untuk bertarung melawan semua orang dari ras Bloodfin sebelum memilih untuk muncul. Seolah-olah semua orang adalah bagian dari rencananya. Untuk apa Mong Daming melakukan ini? Apakah dia mencoba untuk memperbaiki garis keturunan ras Bloodfin di Six Stars Mountain? Apakah itu karena dia berbelas kasih dan ingin menyelamatkan semua orang dari Sekte Duel Selatan? Apakah itu untuk kayu Ashoka? Apakah ada motif lain? Su Zimo tidak yakin. Namun, tidak peduli apa, Biksu Daming berada di pihak umat manusia. Meskipun dia berbelok ke jalur iblis, dia jauh lebih kuat daripada kebanyakan pembudidaya pengecut. Biara Dapamkara tidak berani memprovokasi ras anggur darah. Namun, Biksu Daming berani. Tidak hanya dia berani, dia bahkan ingin membunuh semua makhluk ras Bloodfin di Six Stars Mountain. Di medan perang, akhirnya, 6 leluhur setengah bela diri anggur darah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka kembali ke bentuk manusia mereka dan melarikan diri ke kejauhan, menghindari cahaya bintang. Jika mereka berakar di tanah dalam bentuk aslinya, mereka akan dihancurkan sampai mati oleh cahaya bintang yang tak ada habisnya. Ketika dia melihat itu, Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sudah berakhir. Jika Penatua Changxi dan yang lainnya mengambil bentuk manusia, mereka akan mati lebih cepat. Setelah mengambil bentuk manusia, meskipun Penatua Changxi dan yang lainnya jauh lebih gesit dalam teknik gerakan mereka, kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Mereka hampir sepenuhnya tidak berdaya melawan Biksu Daming. Selain itu, ruang di sini sudah disegel dan tidak mungkin bagi Penatua Changxi untuk menghilangkan segel ruang dalam waktu singkat. Namun, jika Penatua Changxi dan yang lainnya tetap dalam bentuk aslinya, mereka hanya akan mampu bertahan sedikit lebih lama. Itu adalah teror dari Mong Daming. Dia tidak memberikan jalan keluar pada Bloodfin. Biksu Daming memiliki ekspresi tenang ketika dia melihat Penatua Changxi dan yang lainnya mengambil bentuk manusia. Dalam sekejap,
Kecepatannya mengejutkan dan dia mengejar leluhur setengah bela diri anggur darah dalam sekejap mata. Itu terlalu cepat. Su Zimo mengolah banyak teknik melarikan diri seperti cahaya emas tanpa batas dan sebagainya. Dengan menggabungkan semuanya, dia hanya bisa menandingi kecepatan Mong Daming. Kemungkinan besar, hanya kekuatan surgawi bawaan dari Raja Wali Emas yang dipahami oleh tubuh sejati naga Phoenix yang bisa melampaui Biksu Daming. Anda, leluhur setengah bela diri anggur darah jelas tidak mengharapkan Biksu Daming turun di hadapannya begitu cepat. Dalam kepanikannya, dia menyerang. Transformasi darah. Leluhur setengah bela diri anggur darah berteriak dan menjentikkan kukunya yang tajam, mengiris pergelangan tangannya dan memuntahkan aliran darah esensi ke Biksu Daming. Darah esensi itu mengandung kultivasinya yang sangat dalam. Begitu ada makhluk hidup yang diselimuti dan dia mengaktifkan keterampilan rahasianya, dia bisa menyedot garis keturunan makhluk hidup itu hingga kering. Biksu Daming tersenyum dan kilatan darah aneh melintas di matanya. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan menyedot darah esensi yang masuk. Darah esensi melonjak ke mulut Biksu Daming. Tidak hanya itu, tindakan Mong Daming menyebabkan luka di pergelangan tangan leluhur setengah bela diri anggur darah pecah secara tiba-tiba. Darah tak berujung menyembur keluar seperti bendungan yang meledak. Conjoined Body Mighty Figures bahkan bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus. Luka sekecil itu bisa disembuhkan dalam sekejap mata. Namun, hisapan Biksu Daming menyebabkan darah mengalir tanpa henti. Hanya dalam beberapa napas, wajah leluhur setengah bela diri anggur darah menjadi sangat pucat dan tubuhnya layu dengan cepat. Lebih dari setengah darah esensinya disedot oleh Biksu Daming. Su Zimo tercerahkan ketika dia melihat itu. Dia tidak bisa tidak mengingat betapa miripnya pemandangan di hadapannya ketika Biksu Daming merangkak keluar dari peti mati batu. Namun, Mong Daming jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ras anggur darah sangat haus darah dan beberapa seni dharma mirip dengan sutra Fin penyempurnaan darah. Su Zimo mengeluh dalam hati, namun, dalam hal garis keturunan, bahkan leluhur setengah bela diri anggur darah tidak akan mampu bertahan melawan Biksu Daming yang mengolah sutra Fin penyempurnaan darah. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia menyipitkan matanya dalam pemikiran yang dalam. Di medan perang, leluhur setengah bela diri anggur darah ngeri dan matanya dipenuhi ketakutan. Tidak mungkin dia bisa berharap bahwa orang yang tampak bermartabat dan fasih dalam agama Buddha ini tampaknya akan berubah menjadi iblis yang haus darah tiba-tiba. Lebih dari 10 napas, ki darah leluhur setengah bela diri anggur darah ini memburuk setelah disedot oleh Biksu Daming. Auranya lemah dan dia hampir menjadi kerangka. Pada saat itu, leluhur setengah bela diri anggur darah bahkan tidak bisa membayangkan bentuk aslinya. Astaga, roh esensi meledak dan melarikan diri ke kejauhan. Biksu Daming maju selangkah dan menyusul dengan satu langkah. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menahan roh esensi orang itu tanpa membunuh yang terakhir. Setelah itu, Biksu Daming tidak berhenti dan mengejar leluhur setengah bela diri anggur darah lainnya. Kecepatan ras Blood Fin tidak bisa dibandingkan dengan Mong Daming. Selanjutnya, Six Stars Mountain sudah disegel. Kemana leluhur setengah bela diri lainnya bisa melarikan diri? Ketika leluhur setengah bela diri anggur darah melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia berbalik dan memanggil senjata darmik takdirnya juga, menyerang Biksu Daming. Biksu Daming tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih labu darah. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Jepret. Senjata darmik leluhur setengah bela diri dihancurkan oleh Biksu Daming. Puff. Roh esensi dari leluhur setengah bela diri anggur darah terlibat dan dia bergidik seolah-olah dia disambar petir, memuntahkan seteguk darah. Kilatan darah di mata Biksu Daming melintas sekali lagi. Guyuran. Garis keturunan leluhur setengah bela diri anggur darah melonjak tak terkendali dan merembes keluar dari pori-porinya, melonjak ke arah Biksu Daming. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Garis keturunan leluhur setengah bela diri secara paksa diserap oleh Biksu Daming menggunakan keterampilan rahasia dan tubuhnya terkoyak.